pagi. Bertemu lagi dengan saya, Rahmat Baristotang, sebagai calon guru penggerak. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Esterlina Purba, untuk melakukan pendampingan individu. Baiklah, saya akan minta masukan dari rekan sejawat saya yang ada di SD Negeri 106864 Huta Nauli. Baiklah, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Iya, terima kasih ya Bu. Nah, adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai sayanya sebenarnya selama saya menjadi seorang guru penggerak di SD kita ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kiranya sudah Ibu memberikan tanggapan ataupun masukan kepada saya. Baik, yang pertama adalah apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan dari saya masuk menjadi guru penggerak sampai sekarang bagaimana Bu? Saya rasa pembelajaran Bapak selama di sekolah sudah sangat baik ya Pak ya. Dibandingkan dulu sebelum Bapak menjadi guru CGT, sekarang sudah ada kemajuan yang sangat pesat saya melihat. Anak-anak lebih antusias untuk belajar bersama. Terima kasih Bu. Yang kedua adalah apakah kelebihan saya sebagai guru penggerak dan kekurangan saya sebagai guru penggerak? Ada Bu? Kalau kelebihannya ada, kekurangan juga ada. Kalau kelebihannya selama Bapak menjadi guru penggerak, kelebihannya yaitu Bapak lebih aktif dan bersemangat mengajar di kelas. Apalagi sekarang sudah ada pembelajaran SPP-nya Bu. Ya, ditambah lagi SPP. Iya, syukurlah. Terima kasih Bu. Apalagi sekarang udah sekolah kita ini sudah ada loudspeaker, sudah ada yang fokus, dan saya pun sudah memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anak didik kita ya Bu. Oke, yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang perlu saya perbaiki Bu? Saya kira nggak ada Pak. Nggak ada. Dari segi yang lainnya, kolaborasi, pemimpinan, semua sudah baik. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah saya melibatkan selama saya menjadi guru penggerak itu melibatkan bisa kerjasama komunitas yang ada di sekolah kita ini? Ya, kalau kerjasama itu sudah Bapak laksanakan bersama guru-guru, teman sejawat semuanya beserta kepala sekolah juga. Karena kami juga guru-guru membantu Bapak seperti sekarang ini ya Pak ya. Bapak meminta masukan dari teman sejawat, saya siap membantu. Terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya selama saya menjadi seorang guru penggerak, apakah saya sudah memenuhi dalam kepemimpinan ataupun dalam pembelajaran dari sekolah kita ini diterapkan di lingkungan kita? Sudah. Apakah saya sudah menghasilkan karya dari hasil kegiatan kita di sekolah ini? Sudah. Oke. Selanjutnya masalah tentang kepemimpinan saya dalam pembelajaran. Apakah saya sudah merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid? Ya, apa aja Bu? Ya, seperti kelas siswa dibuat per kelompok ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Bu. Oke, dan selama saya menjadi guru penggerak, apakah waktu saya pergunakan untuk berdiskusi dan berpendapat selama ini? Guru. Sudah. Apakah
saya sudah menyediakan bentuk bahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar? Oke. Apakah saya sudah merencanakan pembelajaran untuk mendorong gemar murid untuk belajar? Oke. Selanjutnya masalah kepemimpinan dan manajemen sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah mengajak warga sekolah untuk merefleksikan program sekolah? Agak kuat. Ya, sudah Pak, sudah. Apakah saya sudah mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan program sekolah? Sudah. Sudah. Apakah saya sudah mengajak sekolah untuk mensosialisasikan, menyusun dan merencanakan program sekolah di kelas ataupun di sekolah sesuai dengan program sekolah? Sudah. Apakah saya sudah berkolaborasi dengan warga sekolah? Sudah. Apakah saya sudah mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah? Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Semoga dengan tanggapan Ibu yang diberikan semakin memberikan saya motivasi untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih bermanfaat lagi, terutama kepada anak didik kita. Oke, selamat pagi Bu. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Lamat Nuri Sotang sebagai calon guru penggerak dan ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Estetina Purba, dan ditemani juga oleh Ibu kepala sekolah yaitu Ibu Nani Saragi. Nah, selamat pagi Bu. Oke, adapun hari ini saya akan meminta masukan dan tanggapan dari Ibu kepala sekolah mengenai saya sebagai calon guru penggerak yang selama ini kurang lebih 8 bulan sudah melakukan proses pembelajaran, dan saya akan meminta tanggapan dari Ibu kepala sekolah. Selamat pagi Bu. Bu, saya akan meminta tanggapan Ibu mengenai saya selama saya menjadi guru penggerak di sekolah kita ini Bu. Kalau tanggapan saya sebagai kepala sekolah di sini, saya lihat Pak Lamu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Interaksi dengan murid juga sudah, ya pembelajaran juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya saya kira baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama yaitu mengenai pengembangan diri saya selama saya belajar di sekolah. Yang pertama, saya sudah melakukan sosialisasi kepada murid dan sudah melakukan praktik mengajar di kelas. Bagaimana Bu? Ya menurut saya sih yang saya perhatikan dan saya juga melihat Bapak belajar ya mengajar siswa ke kelas. Ya saya kira sih Bapak sudah melakukannya dengan baik. Ya harapan saya Pak terus kembangkan, terus tingkatkan supaya apa? Supaya Bapak lebih lagi menjadi guru sesuai dengan tanggung jawab kita, tupoksi kita. Yang kedua Bu, apakah saya sudah mengembangkan diri untuk perbaikan praktik mengajar di sekolah Bu? Kalau tentang itu sudah juga. Dan apakah ada kelebihan saya dan kekurangan saya selama saya menjadi guru penggerak Bu? Kelebihannya ada, Bapak sudah banyak melakukan praktik kepada siswa, ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan praktik. Yang kedua juga Bapak disiplin ya, disiplin waktu. Yang ketiga juga Bapak bisa mengembangkan lingkungan sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya sih sebenarnya sederhana sekali, kurang sempurna aja, jadi disempurnakan aja. Lagi ya Bu. Oke, yang selanjutnya mengenai saya berpartisipasi aktif dan
daring yang relevan dengan kebutuhan saya selama saya sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah mengambil peran dalam organisasi ataupun komunitas profesi Bu? Itu semacam contohnya KKG. Ya, sudah berpartisipasi. Oke. Dan yang selanjutnya apakah saya aktif dalam praktik tersebut? Sangat aktif. Pertanyaan ini saya nggak pernah lihat Bapak itu apa. Facebook. Dan selanjutnya saya sudahkah aktif dalam mempelajari praktik baik dalam kepemimpinan Bu? Oke. Selanjutnya yaitu mengenai menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Pertanyaannya adalah Bu, apakah saya sudah mampu mengelola rasa marah saya terhadap murid saat saya menunjukkan perilaku yang diarahkan? Sepanjang saya lihat sekarang, selama ini Bapak sudah bisa mengontrol semuanya. Oke. Apakah saya sudah bekerja sama dengan rekan sejawat tanpa melihat suku, agama, ataupun bentuk yang lainnya Bu? Sudah. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya adalah mengenai memimpin upaya pengembangan diri untuk lingkungan yang berpusat kepada murid. Yang pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memberikan pilihan yang baik kepada murid? Sudah. Apakah saya sudah menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid Bu? Sudah. Oke, terima kasih Bu atas masukannya dan tanggapannya. Kira-kira apapun masukan Ibu itu dapat memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik, apalagi dalam kita sebagai seorang guru semakin hari semakin berat. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Sama-sama. Tumpahkan terus ya, kolam. Iya Bu. Terima kasih. Bu, Kedatangan saya hari ini adalah terkait dengan pendampingan individu 6 yang memang jaraknya sangat berdekatan dengan TI 5, gitu ya Pak. iya Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait bagaimana proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang sudah Bapak lakukan. Ini sudah saya lakukan yaitu saya sekolah sudah saya sosialisasikan kepada kepala sekolah, guru, bahkan warga sekolah. 3.3. Memiliki 3.3 Iya. mengenai program. Ya, program yang Oke. dilakukan. Nah, saya sudah tapi belum saya apakan Bu. Jika sudah. Kita sudah tentang program sudah. Kalau begitu apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Apa yang menjadi RTL Bapak sebelumnya? Sebelumnya dalam pendampingan 95 artinya mengenai kucing Bu. Sebelum ini memang mengenai kucing. Iya. Gitu ya? Iya. Terus yang rencana tindak lanjut yang Bapak lakukan adalah Merealisasikan kenyataan. di aksi nyatakan Iya, gitu ya. kenyataan. Berikutnya capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Capaiannya yaitu ya capaian yang cukup memuaskan lah Bu. Saya bilang karena dapat bekerja sama baik rekan, baik sekolah, baik keluarga, baik anak murid Bu. Artinya ada kesepakatan kerjasama dan kolaborasi Iya. baik seluruh stakeholder gitu ya Pak. Iya Bu. Oke, terkait dengan proses dan penerapan program sekolah yang membuat program yang berdampak pada murid di modul 3.3, sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang sudah dilakukan? Sudah dalam sisi aksi nyata lah Bu, tapi belum sepenuhnya total untuk dibilang kalau dari angka 1 sampai 5 masih 3. Kenapa Pak? Ya, karena dalam proses itu kita, apalagi programnya saya buat itu unik Bu, harus dari kemauan diri, dan saya sudah mendorong motivasi siswa yang saya bikin program tersebut. Artinya Bapak
Bapak tinggal menyiapkan untuk pembuatan aksi. Iya. Lalu kemudian bagaimana tanggapan dari rekan-rekan sejawat terkait program yang sudah Bapak buat untuk sekolah? Ya, mereka welcome semua Bu. Oh, itu bagus sekali. Apalagi program ini sangat bermanfaat kelas apa dengan murid itu apa dengan kita mengetahui keadaan mereka pun pasti belajar dengan penuh semangat gitu. Apakah ada yang tidak mendukung kegiatan ini? Semua mendukung. Semua mendukung. Baik, apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai tujuan dan ekspektasi? Bapak kan selalu punya tujuan. Iya. Apakah sudah sesuai? Kalau yang sesuai, saya bilang sesuai. Tapi kalau misalkan dari angka 1 sampai 100 masih 80. Kenapa Pak? Belum sempurna. Berarti belum sempurna gitu ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika menerapkan rencana program yang berdampak pada murid di sekolah? Bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Perasaan saya Bapak buat program ini. iya, perasaan saya sangat senang apalagi ketika murid itu mau mengikutinya dan mereka dengan leluasa untuk menjalankan program yang saya ajukan kepada mereka. Terkait dengan pembuatan program, tentu Bapak memiliki tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Boleh Bapak ceritakan apa tantangan dan kesulitan yang Bapak hadapi? Apalagi dalam tantangan dan kesulitan yang saya hadapi dalam program saya ini, apalagi kalau kita mengatakan kita memberikan hasil unik kita kepada orang lain, pasti kita merasa malu, merasa segan. Begitu juga yang dihadapi anak murid ini. Saya malu lah Pak cerita masalah saya di rumah sama Bapak. Saya malu lah Pak cerita mengenai apa-apa yang saya lakukan di rumah. Mereka sudah timbul rasa demikian, rasa malu kita bilang lah Bu. Sehingga mereka enggan untuk mengungkapkannya kepada saya. Tetapi walaupun dengan kesulitan dan tantangan yang demikian, saya mencoba mendorong mereka untuk memberikan mengeluarkan pendapat mereka. Apapun masalah kalian, apapun problema kalian yang kalian hadapi dalam baik untuk sekolah, baik untuk dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ya cerita aja kita biar dapatkan tujuan dan maksud dari itu semua. Oke, Bapak tadi sudah bercerita mungkin siswa sedang. Oke, bagaimana Bapak menempatkan diri ke siswa tersebut sehingga dia mampu menceritakan keluasannya? Iya, dengan pendekatan yang sangat kepada mereka agar mereka kalau kita kan ibaratnya Bu, kalau kita nggak kenal sama orang pasti kita bisa enggan untuk cerita, dan ketika kita udah akrab dan semacam antar teman lah kita bilang, pasti mereka pun mau cerita. Jadi demikian yang saya lakukan, saya mendekatkan diri dan memotivasi anak itu. Bagaimana pengaruhnya dengan sekolah? Program yang Bapak buat? Pengaruhnya wow, dahsyat. Dahsyatnya itu bagaimana ceritanya? Nah, dahsyatnya itu mereka semua stakeholder sangat mengajukan support, bangga. Ya, ada perubahan walaupun sebentar memang belum begitu rampung gitu ya Pak. Terkait implementasi aksi nyata di modul 31 dan 32, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 31 dan 3.2? Proses aksi nyata modul 31 dan 32 sudah selesai semua. ya, bagaimana prosesnya bisa Bapak jelaskan tentang modul 31, 32? Modul 31 tentang 32 asetnya. iya, 31 pembina. Oke, terus dalam proses pembuatan aksi nyata dalam modul 31 dan 32, dengan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, mereka mau membantu saya, mereka mau memberikan masukan kepada saya, mereka mau memberikan ini begini Pak, ini begini Pak, ini begini Pak. Nah, mereka welcome kepada saya sehingga saya pun sangat-sangat bersemangat. Bagaimana perasaan Bapak saat mengerjakan tugas modul 31 dan 32? Sangat bersemangat. Bersemangat. Nah, pada saat mengerjakan modul tersebut, apakah ada temuan yang Bapak dapatkan atau tantangan, dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Temuannya contohnya dalam pembuatan aset itu Bu, contoh kita bilang ada yang begini Bu,
Pak, ini kan puasa. Kok enggak Bu, begini katanya seperti itu. Dan saya dengan informasi yang saya dapat dari Ibu Pasil, ya saya berikan juga kepada mereka, dan mereka pun sangat relevan dengan saran masukan saya juga. Setelah Bapak memahami modul 31 dan 32, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan dan bisa menjadi kebaikan di masa mendatang? Pembelajarannya apalagi sekarang saya sudah mengetahui aset itu bukan hanya dana bos, ternyata aset itu bisa juga yang dari segi politik, segi sosial, segi fisik, agama, lingkungan alam, sangat banyak lah yang saya ketahui. Terkait dengan rencana tindak lanjut setelah proses pendampingan, apakah ada yang menarik? Apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Yang menariknya dengan pendampingan yang terakhir ini Bu, mungkin rasa rindu akan ada lagi. Setiap bulan saya datang. Iya. Kalian Pak gak setiap bulan, bahkan 2 minggu sekali datang kemarin. Awal dari mana itu Pak? Ya, Ibu merelakan dirinya yang datang ke sini kan, sangat-sangat bersemangat. Nah, saya sebagai calon guru penggerak, apalagi dapatkan PP yang sangat mau melangkahkan ke tempat ini, datang ke sekolah ini walaupun tidak ada tugas kemarin. Oke, apa hal yang membuat Bapak begitu menarik? Apa hal yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Ya, saya mendapatkan apalah dengan BP mau memberikan informasi, masukan, begini Pak, begini buat seperti ini. Saya sangat menarik bagi saya sendiri. Apakah nanti di kedepannya Bapak akan merindukan saat-saat seperti ini Pak? Tentunya ya. Iya. Banyak pembelajarannya Pak ya. Ada masukan yang wow. Apakah yang sudah baik dan ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan sebelum-sebelumnya dan hari ini? Sebenarnya saya melihat selama pendampingan kita itu, apalagi Ibu datang kemarin tanpa ada tugas pendampingan, itu sebenarnya sudah wow juga Bu, sangat dahsyat. Apalagi dengan masukan Ibu yang selama ini sangat berprestasi menurut saya. Oke, saya mengapresiasi segala tindak tanduk dan berikutnya persiapan untuk loka 7 dan loka 6 setelah PI loka 6. Lalu lanjut persiapan untuk panen karya. Di panen karya tersebut adalah hasil inklusif dari LK0, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, begitu dengan loka juga, itu inklusif. Jadi hasil panen karya itu yang akan ditampilkan di panen karya. Berikut stand-stand dari CPTGP. Jadi ya Pak ya. Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sekolah nanti. Baik dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah sudah mau bekerja sama untuk bagaimana meningkatkan sekolah, karena di sekolah ini punya aset, yaitu asetnya apa? Calon guru penggerak. Dan saya doakan kita sudah pendampingan, saya harapkan yang terbaik buat calon guru penggerak sehingga C-nya hilang jadi GP 100%. Gitu ya Pak. Oke, selamat pagi Pak. Bapak Amhot dan ibu-ibu guru semuanya. Di sini saya melakukan pendampingan individu yang terakhir PI 6. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah buat menyambut kedatangan saya untuk melakukan setiap kali pendampingan. Selama saya dari PI1, PI2, 3, 4, 5, 6, Kepala Sekolah selalu hadir menemani calon guru penggerak, dan saya sangat mengapresiasi buat Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung, mengapresiasi segala kebutuhan dari si calon guru penggerak. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih buat dukungannya, bagaimana cara mencerdaskan siswa-siswi kita untuk meningkatkan kreativitas guru mengajar di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah ya. Sama-sama. Ya, begitu juga dengan Bapak CGP. Ya, calon guru penggerak. Ya, semoga kami sudah melakukan PI, kita juga sudah sama-sama melakukan banyak pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan, dan semoga tidak hanya pada saat kegiatan
PI lokal. Setelah sudah dapat gelar nih guru penggerak, udahlah hanya sebatas itu. Semoga tidak begitu ya Pak, tapi semakin berkembang membudaya di dalam sekolah sehingga jadi tumbuh kembang untuk rekan-rekan sejawat lainnya, sehingga berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi pembelajaran di sekolah. Oke ya Pak Mahmud ya, dengan Bapak Ibu guru juga terima kasih buat waktunya, sudah bekerja sama membantu juga kebutuhan untuk si guru penggerak, calon guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kepala sekolahnya Pak Mahmud, saya juga berterima kasih atas semua Bu Esther yang setia ya menemani guru saya ini untuk membimbing guru saya sehingga nantinya jadi guru penggerak gitu ya. Jadi apapun kekurangan kami atas penyambutan kami, mungkin sikap, kata-kata atau hal-hal lain yang menjadi kekurangan kami juga mohon maaf. Dan saya percaya ya kunjungan ibu di tempat ini di sekolah kami itu membawa dampak positif, khususnya kepada saya juga, kepada Pak Lamot dan juga kepada rekan-rekan guru di sini dan kepada siswa. Itu saja Bu, terima kasih atas kunjungannya selama ini. Ya, terima kasih